jadi dosen dulu. Enggak, tidak dosen. Sekretaris ya, ini Pak Dekan FH, ini wakilnya Dekan Pak Itu, Pak Rusman, ini Pak Wadir, ini Pak Awan, Pak Bagja, Adian, Pak Arsan ya. Ini yang ahli ini apa namanya forensik. Ini mau tadi nanti. Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Sukyaditya, yang kami hormati Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Wakil Rektor, Ketua Komite Audit, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas beserta Wakil Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta Wakil Direktur, yang kami hormati Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC.MA PhD, serta hadirin yang berbahagia. Mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di auditorium Sekolah Pasca Sarjana dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dengan mengucap syukur, hari ini akan dilaksanakan kegiatan penyerahan surat keputusan dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia kepada Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC.MA PhD. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir memenuhi undangan rektor. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan melafaz basmalah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kita serta berdiri. Jadi pandu ibuku.
memasuki acara berikutnya, pengantar dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang kami hormati Profesor Dr. Jumika MPD, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru waswabiru waraditu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sadaqallahu alazim. Yang sangat kami muliakan Pak Rektor, yang sangat kami muliakan Sekretaris Majelis Wali Amanat dan para anggota MWA, yang saya muliakan Ketua Senat Akademik dan anggota, yang kami muliakan Ketua Komite Audit dan anggota, yang kami muliakan para wakil rektor, yang kami muliakan para ketua prodi, wakil direktur Sekolah Pasca Sarjana, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat berharga di hari yang sangat agung, awal Agustus 2025. Kita kehadiran Dr. Haji Ustadz Adi Hidayat, SC, PhD. Ini yang kami selalu doakan setiap hari Jumat di sekolah pasca sarjana itu ada tausiah, dan setiap bulan di hari Selasa minggu kedua kami ada tausiah khusus untuk para guru besar. Yang kami selalu berdoa adalah, ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk, berilah keberkahan bagi UPI. Takdir Allah hari ini insya Allah Ustaz memberi berkah kepada kami. Amin. Amin Allah. Amin. Hadirin yang berbahagia, kami sekolah pasca sarjana selalu berpegang teguh pada aturan. Statuta UPI, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pelaksanaan Satwa UPI, yaitu Peraturan MWA Nomor 1 per MWA UPI Tahun 2014, mengamanahkan 3 hal kepada sekolah pasca sarjana.
sekolah pasca sarjana diamanahi untuk mengembangkan prodi multidisiplin. Yang kedua, sekolah pasca sarjana diamanahi untuk menjaga mutu. Yang ketiga, sekolah pasca sarjana diamanahi untuk melakukan internasionalisasi pendidikan. Dan itu semua ada di sosok Ustadz kita semua. Terima kasih. Kami di sekolah pasca sarjana itu pada tahun 2021 melakukan integrasi 27 prodi terintegrasi ke fakultas, sehingga SPS harus mengembangkan prodi-prodi baru multidisiplin. Insya Allah mohon dukungan dari Pak Rektor dan jajaran serta para senat dan MWA tentunya. Kita ingin mengembangkan prodi-prodi program Magister Sains Data dan Sistem Informasi yang sudah kita rencanakan sejak dulu, yaitu program Doktor Psikologi Pendidikan, program Doktor Manajemen dan Kepemimpinan Perguruan Tinggi, Magister Transdisipliner Science and Engineering, dan Doktor Transdisipliner Science and Engineering, serta program Doktor Ekonomi Terapan, dan yang ketujuh, program Doktor Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Olahraga. Ini semua memerlukan dosen. Dengan kehadiran Ustadz di sini, insya Allah ini awal yang sangat membahagiakan bagi kami, sehingga nanti SPS sama dengan fakultas sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama mendapat ridho Allah SWT. Terima kasih Pak Rektor atas dukungan selama ini, Ibu Rektor, Bapak maksud saya Ibu Wakil Rektor, dan para Wakil Rektor yang lainnya atas dukungan selama ini ke PSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi yang kami hormati Profesor Dr. Tri Indi Hardini MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1528 garis miring UN 40 garis miring KP titik 04.01 garis miring 2025 tentang pengangkatan dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang pengangkatan dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 mengangkat dosen tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut. Nama Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC MA PhD, NIP 9208189840911101, tempat tanggal lahir Pandeglang 11 September 1984, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S3 Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli Libya tahun 2024,
Golongan ruang setara penata 3C, masa kerja golongan 0 tahun 0 bulan, gaji pokok EP Rp3.026.400, unit kerja program studi S3 Logistik Sekolah Pasca Sarjana. Kedua, di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 keputusan ini diberikan penghasilan lain berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Juli 2025, Rektor Didi Sukyadi ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari kita simak sambutan dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Didi Sukyadi MK. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Pak Sekretaris MBA, yang saya hormati Pak Ketua Senat, yang saya hormati Pak Ketua DPB dan juga anggota MBA Pak Jenderal, yang saya hormati para Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para Kaprodi di lingkungan SPS, para pimpinan fakultas, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang ini kita diberi karunia yang luar biasa, yaitu kehadiran semua yang kita banggakan, yaitu Bapak Ustadz Adi Hidayat yang saat ini dan sebetulnya sejak dulu bersedia menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia. Hatur nuhun Pak Ustadz. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam bahasa Sunda hari ini saya mengucapkan itu, ungkapannya itu seperti tadi disampaikan, seperti kaurugan menyangkuti bingah amaromata suta, bingahna kadiri-diri gitu. Diri itu gunung, jadi bingahnya itu kebahagiaan itu sebetulnya melebihi gunung Pak Ustadz gitu. Jadi terima kasih Pak Ustadz sudah mau bergabung dengan UPI, dan tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur akan ada banyak manfaat dan keuntungan yang akan kita peroleh. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita bukan memanfaatkan dalam arti negatif ya. Mari kita ambil kesempatan atau peluang yang akan muncul bersama kehadiran sosok yang luar biasa di tengah-tengah kita. Baru saja tadi kita bertemu, sudah ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Ada riset terkait dengan Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada peluang kita bekerja sama lebih erat dengan BRIN. Ada juga peluang kita melakukan pengabdian dengan program-program beliau terkait dengan berbagai hal, terutama terkait misalnya renewable energy. Jadi ketika tadi saya mengajak beliau ke lab salah satu dosen kita yang luar biasa, itu sebetulnya dalam kaitannya dengan bagaimana ke depan UPI juga bisa turut berkontribusi atas kiprah Pak Ustadz dalam rangka membantu Bapak Presiden menyukseskan cita Bapak Presiden menyiapkan generasi emas kita di tahun 2045 agar bonus demografi kita itu menjadi anugerah, menjadi keuntungan, bukan menjadi kesulitan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu dosen untuk berlari
untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan semua peluang yang ada, dan insya Allah tadi yang disampaikan Pak Direktur itu kehadiran Pak Ustadz akan menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dan berkah bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Beliau tadi menyampaikan mudah-mudahan nanti sinar emas tahun 2045 itu awalnya munculnya dari kita, dari Bandung, dari UPI kita ini ya. Amin. Tadi pasca diberi amanah 3 hal, dan saya ingin menekankan bahwa dan juga ke Pak Ustadz bisa disampaikan fungsi PAS itu adalah mendirikan prodi-prodi multidisiplin. Kita akan langsung nanti setelah tahun 2026 Pak Ustadz, karena di tahun 2026 ini kita akan diakreditasi institusi oleh BAN-PT, dan harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi, seperti semua dosen harus punya jabatan fungsional dan ada kriteria-kriteria yang lain. Jadi kita menahan diri dulu membuka prodi yang baru, nanti setelah kita divisitasi dan lolos akreditasi institusi, maka kita akan buka secara selektif. Tapi saya ingin menyatakan bahwa untuk SPS ini sepanjang prodi-prodinya itu multidisiplin, kemudian terkait dengan riset dan produk-produk riset yang nanti bisa diukur seperti publikasi, maka itu tidak harus didukung. Yang penting standarnya jelas, kriterianya jelas. Jadi prodi ini ketika dibuka harus ada kontrak kinerja dengan saya, berapa publikasi yang akan dihasilkan per tahun di Scopus paling tidak, atau di Web of Science. Nah, saya insya Allah Bapak Ibu ingin ditekankan untuk mendekati Pak Ustadz. Pak Ustadz ini punya banyak ide, punya banyak gagasan, semoga bisa ditangkap, kemudian dijadikan riset, kemudian dijadikan publikasi. Karena setiap saya bertemu dengan Pak Ustadz itu selalu muncul ide-ide yang baru, yang kalau tidak ditangkap oleh semua, ya nanti ya hanya sekedar menguap begitu saja. Itu setelah nanti kita kembali ke kelas, kembali ke kampus, jadi lupa lagi. Insya Allah Pak Ustadz di prodi linguistik itu ada banyak tenaga muda, ada juga tenaga yang tua tapi semangatnya muda. Ada Prof. Aceh itu kalau sudah menjadi saksi ahli di polisi atau di pengadilan, mana Prof. Aceh ini luar biasa semangatnya, menyalahnya lah Pak Ustadz. Jadi beliau sering menjadi saksi ahli dalam bidang forensik linguistik, apakah itu keterangan di polisi atau di pengadilan. Kita punya kekhususan linguistik kita itu Pak Ustadz sudah masuk ke ranking by subject dunia di posisi 300-an. Jadi sengaja saya memohon waktu itu karena ijazah Pak Ustadz ini terkait dengan linguistik, ditempatkan hobisnya di linguistik. Mudah-mudahan nanti bisa diambil manfaatnya oleh Pak Mahardika ini yang muda, kemudian Bu Nei, kemudian Pak Budian ini Pak Ustadz lulusan S3 dari mana Budian? MIT dari Australia. Beliau ini pakarnya dalam bidang linguistik forensik juga. Dosen beliau namanya Georgina Hayden dan sering melakukan riset dengan Budian. Budian pernah juga di Badan Bahasa Sikil ya. Okay. Jadi insya Allah di linguistik ini masih muda-muda, saya menantang kepada teman-teman yang muda ini untuk mengikuti irama Pak Ustadz, menghasilkan riset yang lebih banyak. Sebab tadi Pak Ustadz menanyakan berapa publikasi UPI dalam 1 tahun. Ternyata saya agak sedikit malu menjawabnya itu karena jumlahnya masih sedikit. Dulu yang paling banyak itu tahun 2020 ketika saya selesai menjadi warek bidang riset dan usaha. Karena waktu itu Pak Ustadz tahun 2020 sebelumnya ya 2015 publikasi UPI yang di Scopus itu bisa dihitung di bawah 10, bisa dihitung dengan jari lah. Kemudian di tahun 2020 bisa naik sampai 1000-an. Nah tapi kesini kenaikannya itu tidak signifikan. Karena itu kita terlewat oleh universitas lain.
Jadi kenapa saya kalau di foto itu selalu mengatakan begini, standarnya supaya kita itu bisa bekerja berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Karena dulu itu sebetulnya yang mengilhami kita publikasi itu Pak Ade Gafar yang ada di belakang. Beliau konsultan di mana-mana, tapi punya malah ketinggalan gitu. Nah, karena jadi ya karena ketika kita sudah berada pada tes yang benar kemudian ditinggalkan, akhirnya saya kemarin berkunjung Pak Ustadz ke UNER. Katanya Pak Didi kami juga publikasi belajar di UNER. Berkunjung ke IPB, hari ini saya mengundang Pak Ade Gafar belajar tentang publikasi ke UPI gitu. Jadi kita punya grup namanya Pak Ustadz itu TOT, itu yang dulu membidangi publikasi di UPI. Tapi kesininya itu malah tertinggal. Jadi di UPI ini yang publikasi baru mungkin sekitar 10% dari 1.600 dosen. Kalau kita ingin seperti UNER saja di posisi 287 dunia, maka publikasinya per tahun UNER itu sudah di angka di atas 2.500. Nah, jadi saya nanti setelah pelantikan rektor, kemudian wakil rektor, kemudian ada pelantikan para dekan, pimpinan fakultas sampai dengan kaprodi, maka setiap pihak akan berkontrak kinerja. Jadi rektor dengan warek, rektor dengan dekan, dekan dengan wakil dekan, dekan dengan kaprodi, dan kaprodi dengan bapak ibu dosen. Kira-kira 1 tahun ini berapa publikasi. Nah, nanti saya ingin meminta bantuan Pak Ustadz bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan dosen Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz ada channel-channel yang bisa mendapatkan uang itu sangat saya harapkan Pak Ustadz. Karena saya tidak bisa meminta Bapak Ibu dosen bekerja keras, tapi kalau kebutuhan dapurnya itu masih di bawah standar. Paling tidak Pak Ustadz, saya bercita-cita Bapak Ibu dosen kita itu yang pertama diangkat. Kalau tadi Pak Ustadz kan saya disebutkan juga tidak berani mengulangnya Pak Ustadz. Dan itu kan di bawah UMR itu Pak Ustadz. Nah, jadi kalau digabung dengan IBK segala macam mungkin tidak sampai 5 juta gitu. Jadi yang ideal untuk dosen itu kan, kemarin saya tanya di UNER itu minimal yang pertama masuk itu ada 7 juta di UNER. Nah kalau lebih bisa 5 juta saja, itu menurut saya sudah lebih baik gitu. Mungkin itu Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua, mari kita syukuri kehadiran Pak Ustadz dengan sama-sama kita bekerja lebih keras untuk membuat UPI ini pertama makin sejahtera, kemudian yang kedua makin produktif, sehingga kalau kemarin kita produksi paper kita baru di angka 1000-an, 1100, 1200, itu pun terengah-engah. Itu ke depan kita bisa 2000, 2500. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah pada acara inti kita hari ini, yaitu penyerahan surat keputusan pengangkatan dosen tetap kepada Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC.MA PhD dengan unit kerja program studi S3 Linguistik Sekolah Pasca Sarjana. Kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, kami mohon berkenan mengeluarkan SK didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi serta Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Dengan bangga kami umumkan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025, Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LC.MA PhD telah resmi ditetapkan sebagai dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi S3 Linguistik Sekolah Pasca Sarjana. Kami ucapkan selamat atas amanah yang diterima. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan.
dari LCMA PhD dapat menyampaikan pendapat. Disilakan mencoba di atas video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa 'allamana al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ashabil mannan wa ba'du. Yang sangat kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Profesor Dr. Didi Sujadi, yang kita hormati, kita muliakan Sekretaris Majelis Wali Amanah serta anggota staf akademik. Ini menarik, ada komite audit. Jadi saya mesti hati-hati dalam mengungkapkan, karena proses penetapan ini selain dianalisis oleh ahli forensik linguistik juga diaudit. Para wakil rektor, para dekan, kolega, para dosen, membahagiakan hari ini untuk bersyukur secara pribadi kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dengan syukur itu ingin diungkapkan dalam bentuk terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menerjemahkan nilai-nilai ibadah prioritas di dalam Al-Quran yang ditampilkan dalam bentuk pendidikan, dan menjadikan kami bagian dari keluarga besar dalam konteks beribadah mendidik itu. Sosok Adi penting disadari tidak lebih besar dibandingkan Upi. Jadi dalam nilai keupian itulah kemudian kami diberi kesempatan untuk mengabdi. Hal yang ingin saya utarakan pertama kali, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih seluruh sivitas akademika yang telah memberikan perkenan kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar UPI. Saya mencoba berkontemplasi, bertanya dari 170 universitas di dalam negeri kurang lebih yang kami hitung untuk mengajukan kami menjadi dosen tetap. Jadi ada yang minta saya jadi dosen terbang, kemudian saya ke UPI, saya bercanda saya akan jadi dosen bus, berangkat dari Bekasi ke Halim pakai bus, dosen cepat. Yang menarik dalam proses ini, dorongannya lebih kuat ke UPI. Saya baru dapatkan salah satu dari dua hal yang saya sadari saat duduk tadi. Ternyata salah satu faktornya adalah doa yang ditampilkan oleh direktur sekolah pasca sarjana. Setiap Jumat hari Agung, Sayyidul Ayyam, harinya para wali, Selasa harinya para ulama, ada kajian untuk berdoa meminta hidayah. Kalau beliau meminta penguat, itu yang akan datang Dr. Abdul Somad. Somad itu penguat. Tapi karena meminta hidayah, saya dikirimkan dari sini. Nanti yang bertanggung jawab kepada saya di sini secara moral itu adalah direktur sekolah pasca sarjana. Terima kasih Prof. Jundika, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteladanan yang mendapatkan kita kaji dan kita kembangkan di pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa kita awali tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kita punya tugas membangun jiwa, membangun raga dalam konteks mendampingi visi-misi kebangsaan kita menjadi bangsa yang unggul, terdepan, berkemajuan. Dan kita punya target itu kurang lebih tak terasa ada 20 tahun ke depan untuk menyiapkan generasi emas. Saya diskusi di Jepang dalam beberapa waktu yang lalu. Nanti saya ingin menyambut apa yang disampaikan Pak Rektor. Sejauh ini lembaga yang kami bina di Quantum Akhir Institute itu kita punya kerjasama dengan 25 negara dan hampir kurang lebih 200 kampus di dunia, yang itu nanti juga bisa dikembangkan dalam bentuk riset global sifatnya. Ada diskusi yang kami langsungkan di Jepang beberapa waktu lalu dengan Prof. Aziz yang mungkin sudah beberapa kali ke sini. Kita ada khawatir bahwa bonus demografi itu akan berubah menjadi horor demografi. Ketika tidak ada nilai yang diberikan pada jiwa, karena fokus yang terbangun itu hanya kepada raga. Lalu kita diskusi bab riset saja. Beliau cerita, Ustaz, kami itu kalau kumpul dengan beberapa peneliti, karena saya memberikan juga masukan di pergaulan di 4 ya, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang di luar itu, ya, terutama waktu COVID kita juga sempat meriset beberapa hal. Jadi kalau ada pertemuan beberapa peneliti di dunia berkumpul, itu pikiran kita yang bahkan beliau mewakili Jepang sudah jauh visinya tertinggal oleh Cina. Di saat kita berkumpul masih membahas tentang energi di bumi, mereka sudah berbicara bagaimana menyusun batu bata di Mars. Kemudian dari sisi algoritma yang dikemas dalam bentuk perkembangan digital, mereka bisa membuat algoritma lokal yang kemudian itu dibedakan kontennya ketika diekspor secara global. TikTok di Tiongkok itu algoritmanya kalau bukan pendidikan untuk memotivasi, memberikan inspirasi, sehingga kemarin baru saja ada anak-anak SD berkumpul dalam liburan, tim kecil SD itu sudah bisa membuat simulasi roket dari air dengan 2 tingkatan. Ketika sampai ke Bandung, algoritma TikTok itu berubah. Maka nanti yang mungkin program prodi bahasa Arab itu pelajaran sorofnya berubah. Dulu kita jalasa, yajlis, nasara, yansur. Sekarang tak kayu taktik. Fasbak kayu fasbiku, fasbukan gitu. Dan runtuh secara jiwa. Kita selalu mendengungkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tapi saat ini pembangunan kepada raga lebih dominan dibandingkan dengan menata jiwa. Maka ada renungan saat beberapa waktu lalu kami melakukan MOU dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kita membuat sebuah narasi. Seperti diketahui manusia selain Homo sapiens juga Homo nahans. Dia bekerja dengan narasi. Nah kita ini sekarang kehilangan narasi. Kita punya visi, tapi tidak ada narasi yang membawa orang-orang itu untuk semangat menyentuh visi. Amerika punya MAGA, Make America Great Again. Di copy paste kemudian oleh Tiongkok. Korea bikin Korean Waves, gelombang Korea. Semua bergerak dengan narasi Pak Rektor itu. Nah kita punya harapan 2045, tapi narasinya nggak ada. Jadi ketika kita bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk 2045 itu kosong. Nah sementara waktunya terus berjalan, demografi dari bonusnya semakin terus meningkat. Bila itu tidak ditangani dengan baik, maka ada kekhawatiran yang sangat spesifik. Apa yang sebelumnya di era-era presiden kita yang lalu sebetulnya telah ada pemetaan yang sangat strategis. Terlepas saya senang mencari kelebihan dan menyelesaikan masalah di kekurangan tanpa menyerang orang. Saya ambil contoh begini Pak. Ini mohon maaf, ini per kata ya. Durasinya diatur nggak Pak? Menurut Pak Jumat nanti deh. Misal, saya ambil era Pak Harto lah untuk penguatan ke dalam. Bung Karno kan keluar ya, Pak Harto ke dalam. Mungkin saya satu-satunya sekarang, Kiai, yang pernah masuk ke kamar beliau, sholat di atas sajadahnya.
ya HMS bintang 5 itu suasananya, bahkan aturan udaranya itu ya, sampai sekarang tuh masih tertata, tatanan buku, mushaf dan mukena itu masih dilangsungkan, diteruskan oleh putri beliau. Ya, yang saya baru ketahui ternyata hampir tiap malam tuh datang untuk tahajud di tempat itu, yang di Taman Mini, yakin. Saya riset betapa presisinya rencana pembangunan 5 tahun dengan segala aspek, dari aspek ekonominya, dari stabilitas politik sampai ke pendidikan. Jadi dulu di tahun 1995 itu ada statement yang viral sampai sekarang. Beliau berkata 20 tahun ke depan itu akan ada gejolak A, gejolak B, gejolak C yang dikaitkan nanti dengan aspek UMKM. Goalnya adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Sehingga setelah statement itu keluar, muncul iklan banyak. Cintailah produk-produk dalam negeri, kan? Banyak waktu itu yang kita hadir. Tapi yang mau saya katakan, dulu narasi itu kuat. Sampai ketika beliau memutuskan berhenti 1998 dan keluar dari istana, turun, berganti mobil kan. Bapak Ibu masih ingat nggak tadi Pak Rektor menawarkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ya? Saya challenge itu sekarang. Yang bisa jawab, saya beri hadiah 25 juta. Tapi serius ini. Tapi ini bukan gratifikasi ya, di komite audit ini kita diskusi. Ini diskusi saja. Berapa nomor plat mobil? Plat mobil. Sudah, waktu habiskan kita cepat. B2044AE. B2044AE. Pada plat mobil itu sudah membuat satu algoritma dengan berulang angka bagaimana menyiapkan generasi untuk bangkit di tahun sekian. Dan yang harus menghitung kemudian 2045 kita punya generasi emas. Beliau siapkan 1 tahun sebelumnya dengan pola 5 tahun pendampingan. Dan setiap presiden itu punya kelebihannya. Nah, kesimpulan kekinian, tidak ada yang bisa mengisi membangun jiwa itu kecuali aspek pendidikan yang komprehensif. Kenapa? Karena raga itu adalah eksekutor terakhir, kata Imam Al-Ghazali, dan berbagai macam buku-buku yang bisa kita baca. Setelah dia mendapatkan satu sinyal cepat dari konstruksi pemikiran di akal, akal tidak punya kuasa untuk memerintahkan, dia netral. Dia hanya merumuskan saja perintah yang datang dari jiwa. Semakin pintar, semakin dilatih, maka semakin cepat dia bisa merumuskan dan diteruskan itu kepada visi untuk dieksekusi. Tapi perintahnya datang dari sini, dari jiwa. Disinilah ada 2 sumber. Ada sumber ketakwaan, ada sumber lawannya fujur yang kita sebut dengan nafsu. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau perintahnya bersumber dari nafsu, asalnya nafs Pak. Gelombangnya fujur namanya. Dia masuk kepada akal, dipengaruhi akal, terus wujud dalam bentuk karakter kinerja. Jadi di sini ada karakter moral, karakter intelektual, karakter kinerja. Ketika nafas itu diisi oleh fujur, maka keluar karakter kinerjanya buruk namanya su. Nafas ketemu su, maka disingkat di nafsu. Itu asalnya. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubadi'u nafsi inna nafsa la'amarratun bisu. Untuk menetralisir itu, jadi raga itu akan tergantung pada pembentukan jiwa. Bila karakter moralnya baik, dia akan memandu perintah pada karakter intelektual, diteruskan pada karakter fisika membentuk kinerja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka apa yang harus diaktifkan? Jiwa takwanya. Nah, satu-satunya di dunia ini yang menjadikan pertimbangan dasar pada pendidikannya yang diimplementasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara untuk mengaktifkan jiwa takwa sebelum kekuatan intelektual dan karakter kinerjanya itu hanya Indonesia. Bapak Ibu boleh cek di undang-undang pendidikan kita, ya, yang nomor 20 tahun 2003, dia di pasal menimbang itu ada 5 A, B, C, D, E. Dia di poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Itu di dunia silahkan dicek, hanya di Indonesia. Dan seluruh turunan pendidikan itu lantas diterapkan dalam karakter kinerja di semua turunan institusi kebangsaan kita. Dia masuk ke militer, ada Pak Jenderal, ya masih hafal Sabta Marga kan? Perlu diuji kan? Ya, kita kalau lompat ke yang ketiga aja Pak, yang tiga ya. Saya mengajar di beberapa ya di militer, saya mendampingi Kopassus juga. Itu nomor 3, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ada takwa dalam garis perjuangan. Dibawa ke polisi, Tribrata, itu nomor 1, itu ada takwa di dalamnya. Kami polisi negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dibawa ke kehakiman, ya itu nanti ada Pancadharma. Ya, Pancadharma itu nanti dari 5 yang pertamanya takwa. Nah, semua ini jadi hakim, ini jadi tentara, ini jadi pejabat, ya jadi pejabat sampai ke level presiden. Itu kok di atas itu bintang. Kemudian padi kapas, lalu muncul dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Baru ke bawahnya itu putusan. Bintang itu gambaran perasaan takwa dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan ini ketika saya bertakwa, maka diharapkan keputusan ini melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mau dia menjadi presiden, dia akan jadi gubernur, dia jadi menteri sebelumnya, dia menjadi tentara, jadi polisi, jadi birokrat, diplomat, maka dasarnya adalah awal untuk menjalankan semua fungsi itu, dia harus mendapatkan pendidikan yang baik, yang mengaktifkan nano takwa dalam dirinya untuk menjadi sinar dalam kehidupan. Tidak ada di Indonesia ini satu-satunya kampus universitas yang masih melekatkan nama pendidikan di dalamnya kecuali Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya ingin menegaskan Pak Rektor UPI ini bukan universitas pengganti hidup ya. Mau dicatat itu. Seperti UI bukan Universitas Insya Allah Islam. Tolong yang dipotong di videonya. Universitas Islam Indonesia, kita mesti bangga bahwa satu-satunya sinar pendidikan harapan bangsa membangun jiwa itu di sini Pak. Itu juga menjadi kebanggaan ketika di event manapun ada lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ada kebanggaan UPI dalam spiritnya, ada roh UPI di dalamnya, dan itu tidak cukup dengan amin gitu. Mesti ada pembuktian bahwa universitas ini memang menampilkan ya naungan pendidikan yang menjadi selimut kebangsaan untuk negeri. Itu butuh jalan, butuh peta, butuh cetak birunya. Di titik inilah saya berbahagia dilibatkan untuk menjadi bagian yang sentral itu. Terima kasih pada UPI dan syukur kepada Allah, tapi juga ikhtiar kita dilakukan secara kolektif, tapi harapan tawakal ditawarkan kepada Tuhan. Karena milik takwa itu bagaimana membangun keterkaitan kita dengan Allah sedemikian kuat. Jadi jangan sampai ada satu harapan yang sangat tinggi dengan kehadiran kami di sini, difokuskan kepada satu sosok yang punya banyak kelemahan, tiba ketika harapan itu tidak tercapai, yang muncul kekecewaan. Jadi saya datang untuk menjadikan kita bekerja secara kolektif, bukan untuk datang sebagai sosok one man show memberikan sebuah sinar sendirian. Tidak, saya datang tidak sekedar hanya menjadi dosen tetap, tapi saya datang untuk menetapkan eksistensi UPI itu secara kolektif. Kedua, terima kasih belum mengajar 0 tahun 0 bulan sudah mendapatkan gaji. Tadi sudah diucapkan dengan lantang oleh Ibu Profesor Dr. Tri Indri Harbini. Terima kasih Prof. Tapi saya juga kalau diperkenankan, saya ingin menyatakan saya menerima itu, saya akan terima. Dan dari hasil terima itu, saya serahkan kembali pada sekolah pasca sarjana untuk mengembangkan.
saya tidak terima nanti menyalahi aturan. Saya terima itu, dan setelah saya terima berapapun jumlahnya sampai kapanpun saya mengabdi, itu akan masuk kembali pada kebutuhan sekolah pasca sarjana untuk pengembangan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bekerja bersama mengembangkan ini, karena UPI kalau maju, Indonesia ini insya Allah maju. Generasinya baik gitu ya. Nah, untuk itu mungkin akan ada langkah-langkah yang saya berharap secara strategis bisa kita diskusikan Pak Rektor. Mungkin bisa di level rektorat atau bisa terapannya di level fakultas dengan dekanan. Yang terdekat ini insya Allah ada terdekat itu dibagi dua, yang akan datang dengan yang sudah datang. Nah, yang sudah datang karena terdekat nih, paling dekat ini ada Pak Panji Abiono, beliau ini SSP-nya staf sus presiden bidang ekonomi dan perbankan. Nah, jadi tadi pidatonya Pak Rektor tentang masalah keuangan itu sudah didengar langsung oleh kalau Pak bisa diatensi itu, nanti bikin satu kegiatan yang bisa banyak melibatkan support yang maksimal. Mungkin bisa bikin di Fakultas Ekonomi ada kan corner saya sudah punya itu. Mungkin bisa dibuat tuh Prabowo corner gitu kan. Nah, belum ada ya. Mungkin nanti bisa dibuat di situ perjalanannya, kan itu pemikir juga dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu ada garis tuh sampai ke atas ke Sultan Syahrir itu. Garis pemikirnya dari paman ya. Paman kan itu dari paman ke atas. Saya tidak bahas terlalu panjang nanti, terlalu mendetil juga jauh gitu ya. Tapi singkatnya, mungkin nanti kita bisa kembangkan. Nah, yang terdekat tanggal 20 itu ada rektor kuliah dakwah Islamiyah, 4 kampus kami ada di situ. Itu besar Pak. Dia punya cabang banyak, sampai di London juga dia punya. Kemudian juga relasinya sangat banyak, pengaruhnya juga cukup kuat. Itu diundang oleh Brunei Darussalam, akan mampir ke Malaysia. Nah, kita akan singgah di sini. Ya, karena kami tergabung dengan beliau di Asosiasi Kampus Dunia dan kita jadi verifikator. Jadi verifikator beasiswa untuk the Tripoli itu yang menetapkan wilayah Asia adalah dosen UPI yang baru ditetapkan. Kita baiknya nanti silahkan di Fakultas Linguistik nanti disiapkan sebuah formula. Ya, mungkin bisa dibuat double degree gitu di sana untuk program tertentu, atau nanti bagaimana bisa dikembangkan. Ya, ada kesempatan yang sangat bagus. Itu nggak usah diforensikin lagi Pak Aceh ya. Lihat itu nanti, insya Allah kita bisa manfaatkan itu. Di atas tanggal 20 mungkin bisa datang. Kalau bisa difasilitasi di sini, kita ambil jurusan yang linear yang pernah saya ada di situ. Nanti bisa dibuat program, maka penguatannya nanti bisa di S2 atau bisa di S3 dengan pengembangan yang ada. Itu satu di antara yang mungkin kita bisa kembangkan lebih jauh. Secara singkat, terima kasih atas percayaan yang diberikan di hari ini. Semoga ada keberkahan yang didapatkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah rangkaian acara penyerahan surat keputusan pengangkatan dosen tetap pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Mengakhiri acara, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami mengundang para seluruh hadirin untuk dapat berdiri di tempat. Dan kepada Bapak Rektor, Ibu Rektor, serta Bapak Direktur pasca sarjana dan Foto dulu. kepada tim dokter Mau agak maju ya. Ini ya. Di belakang.